Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erstina Siregar, Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri korupsi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang kejam, buruk, dapat disuap, tidak berpendidikan. Sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia. Bukan Indonesia namanya jika belum pernah mendengar kata korupsi. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Di antaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, dan lain sebagainya. Korupsi seharusnya diberantas, karena jika tidak diberantas, maka kasus korupsi masih terus bertambah. Korupsi bukan hanya tentang penyuapan uang, melainkan juga termasuk korupsi. Korupsi waktu ialah menyanyiakan waktu. Contohnya, seorang guru yang terlambat lalu mengambil jam pelajaran berikutnya untuk menutupi keterlambatan sebelumnya. Itu juga merupakan waktu korupsi. Jadi, kita sebagai calon guru jangan sesekali korupsi waktu. Misalnya, jika mata pelajaran sudah selesai, maka kita harus menyelesaikan pembelajaran itu. Jangan kita menyita waktu istirahat atau waktu pulang dari murid-murid kita. Karena jika kita korupsi waktu, maka secara langsung atau secara tidak langsung murid-murid itu akan tidak suka kepada kita. Seperti itu. Jadi, hindarilah yang namanya tentang korupsi waktu. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi guru harus ikut serta dalam memberantas korupsi, dimulai dari hal-hal kecil agar bisa menjadikan pribadi yang baik untuk negeri kita, terjaga kenyamanannya, tentramannya, dan terbebas dari yang namanya korupsi. Memberantas korupsi bukanlah hal yang mudah pastinya, apalagi kita sebagai penerus bangsa. Banyak goda-godaan yang menghalangi kita agar tidak bisa memberantas korupsi. Buktinya saja, tanpa kita sadari kita pernah melakukannya. Contohnya, kita menambah-nambah uang pengeluaran kepada orang tua kita dan tidak mengembalikan sisa dari apa yang kita minta kepada kedua orang tua kita misalnya. Hal seperti itu seharusnya kita hindari, bukan seharusnya dijadikan kebiasaan. Karena kalau kita membiasakannya, maka secara tidak langsung kita memulai korupsi dari diri kita sendiri, dari yang terkecil. Dari yang terkecil itu lama-kelamaan menjadi membesar. Jadi kita harus membiasakannya agar tidak termasuk orang-orang yang suka korupsi. Dampak korupsi bukan hanya merugikan diri sendiri, melainkan banyak merugikan semua orang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik pasti tidak setuju jika korupsi itu terjadi. Bahkan korupsi sudah merajalela di Indonesia, meluas dari tingkat pusat sampai ke daerah. Bahkan di Indonesia, korupsi merupakan sesuatu hal yang wajar, sudah menjadi kebudayaan bagi warga Indonesia, apalagi dalam hal pemerintahan, sehingga kebiasaan yang sudah menjadi akar dalam rangka akan sulit untuk mencegahnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, harus menanamkan diri dalam diri untuk merubahkan kebiasaan buruk itu. Bersikap jujur adalah kunci awal dari merubah hal tersebut. Pada dasarnya, korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang kini telah menjadikan kebiasaan hukum. Pada intinya, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari korupsi. Di antaranya adalah yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintahan. Yang ketiga,
dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Selanjutnya, dilakukan dengan rahasia, melibatkan dari satu orang. Selanjutnya, ada kewajiban dan keuntungan bersama. Selanjutnya, terpusatnya keinginan pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, menunjukkan fungsi ganda yang kontributif pada mereka yang melakukan korupsi. Nah, jika kita melakukan suatu tindakan korupsi, maka akan ada akibatnya. Nah, adapun akibat yang timbul bila terjadi tindak pidana korupsi diantaranya yang pertama adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang kedua, berkurangnya kewibawaan pemerintahan dalam masyarakat. Yang ketiga, menyusutnya pendapatan negara. Itu sudah pasti karena uang negara itu akan dipergunakan untuk beberapa orang. Bisa jadi juga dipergunakan untuk pribadi sendiri. Selanjutnya, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Selanjutnya, hukum tidak lagi dihormati. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, karena kita sering mendengarkan yang namanya korupsi, maka kita sebagai masyarakat akan tidak merasa kita sebagai masyarakat secara tidak langsung sudah tidak menghargai atasan atau yang lain sebagainya, karena memang mereka sendiri tidak menghargai pekerjaan mereka seperti itu. Jenis-jenis korupsi. Di sini saya akan menjelaskan 7 jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Merugikan keuangan negara merupakan satu dari 7 jenis korupsi yang umum terjadi. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap. Suap menyuap merupakan satu dari 7 jenis korupsi lainnya. Suap menyuap merupakan tindakan perbuatan uang, pemberian uang atau penerimaan uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contohnya, dari kasus korupsi suap menyuap, seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam PTKP. Korupsi terikat dengan selanjutnya itu korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaannya yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau memberikan ke orang lain, menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Selanjutnya, korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya,
Korupsi terkait dengan perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pembohong atau pemborong, pengawas proyek, rekan TNI Polri, pengawas rekan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam penggandaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang atau terhadap keuangan negara, atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Saat itu pegawai negeri yang memberontak tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi. Selanjutnya, korupsi terkait dengan pembenturan kepentingan dalam penggandaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghindarkan oleh suatu instansi atau perusahaan, orang atau badan yang ditunjuk untuk mengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Selanjutnya, korupsi terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi termasuk ke dalam 7 jenis korupsi. Jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Mungkin cukup sekianlah pemaparan makalah yang saya buat. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Mungkin makalah yang saya buat ini masih kurang dari kata sempurna. Jadi dalam kekurangan penyampaian makalah, mohon saran atau kritik dari teman-teman. Mungkin cukup sekianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.